Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ekonomi Internasional dan di pertemuan kali ini kita mau ngobrolin tentang pilihan yang dimiliki oleh perusahaan ketika mereka mau masuk ke pasar asing atau pasar internasional. Dan biasanya mereka ketika hendak masuk ke pasar asing atau pasar internasional, mereka atau perusahaan ini dihadapkan pada 3 pilihan. Yang pertama yang lazim kita ketahui yaitu ekspor, yang kedua ada kontraktual, dan yang ketiga ada foreign direct investment atau investasi langsung. Nah, dalam konteks ekspor, biasanya ada dua hal atau dua kategori pendekatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan ketika mereka hendak melakukan ekspor. Yang pertama, indirect ekspor, yaitu perusahaan dia menggunakan jasa perusahaan ketiga untuk memediasi transaksi ekspornya. Atau juga ada yang kedua, jadi perusahaan sendiri yang langsung melakukan ekspor dengan membuat divisi khusus di perusahaan tersebut yang khusus mengurusi ekspor. Nah, ini pertimbangannya bisa dari pertimbangan biaya dan pertimbangan resource yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau perusahaan memandang bahwa dengan bikin divisi khusus yang mengurusi ekspor itu akan lebih menguntungkan secara trade-off-nya, di mana biayanya jadi lebih kecil dibanding keuntungan, maka perusahaan lebih baik melakukan direct export. Tapi kalau misalkan perusahaan itu masih relatif kecil, sehingga akan besar biaya kalau dia bikin divisi khusus yang mengurusi ekspor, maka akan lebih baik jika dia berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan ketiga, dengan mitra yang mitra ini akan khusus mengurusi tindakan ekspor si perusahaan tersebut. Nah, itu ekspor. Yang kedua, pilihannya adalah kontraktual. Nah, dalam kontraktual ini, rasionalisasinya adalah perusahaan berpikir, kira-kira gimana ya kalau kita produksi di negara yang akan kita tuju aja, tapi gimana caranya nih biar resikonya bisa diminimalisasi, sehingga perlu dipertimbangkan perusahaan kira-kira butuh kerjasama dengan siapa. Jadi kalau ekspor kita menjual langsung produknya ke pasar luar negeri, kalau kontraktual dia memikirkan kira-kira gimana caranya dia bisa ikut berproduksi di pasar yang dituju tadi, sehingga secara distribusi akan jauh lebih murah. Dan dalam kontraktual ada 3, yang pertama ini licensing, si perusahaan menjual lisensi kepada perusahaan mitra, sehingga si perusahaan mitra bisa membuat produk berdasarkan lisensi yang dijual. Contohnya misalkan Toy Story, produk utamanya kan adalah film animasi, tapi kemudian Toy Story menjual lisensi untuk bikin bonekanya, untuk bikin permainannya, atau untuk bikin kaos, dan seterusnya, sehingga si perusahaan ini bisa menjual produk-produk tadi di pasar luar negeri, dan si pemilik Toy Story dia bisa mendapatkan keuntungan dari lisensi lisensi Toy Story tersebut untuk dijadikan produk-produk yang banyak tadi, mulai dari boneka sampai kaos dan seterusnya. Nah, ada juga bentuk lisensi yang lain yang dia mengharuskan kontrol yang lebih ketat dari perusahaan yang ngasih lisensi tadi, dan namanya franchising. Dan dalam konteks pasar global, contohnya adalah McDonald's. Sehingga kemudian McDonald's di seluruh dunia itu relatively sama secara standar operasional prosedur, karena memang ada kontrol yang ketat. Dan yang ketiga ada subcontracting, dan ini menariknya adalah perusahaan kita mengontrak perusahaan asing atau perusahaan mitra untuk memproduksi produk yang kita inginkan berdasarkan spesifikasi yang kita minta. Contohnya misalkan Nike. Nike ini kan dia tidak, dalam tanda kutip, tidak memproduksi langsung produknya, tapi dia melakukan subkontrak dengan, kalau di konteksnya Indonesia, misalkan kalau di Cianjur ada Poyuen, yang si Nike ini subkontrak dengan Poyuen diminta untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Nike, kemudian produk ini akan diekspor dan akan dijual di pasar global. Nah, itu yang konteksnya kontraktual. Yang ketiga ada foreign direct investment atau investasi langsung. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada joint venture, di mana perusahaan kita harus bikin perusahaan baru di negara yang mau dituju, tapi perusahaan baru ini tidak boleh kita miliki sepenuhnya, tapi harus dimiliki juga oleh salah satu perusahaan lokal yang kita jadikan mitra.
Contohnya misalkan Nestle dan Indofood ini contoh joint venture yang terjadi. Nestle mau masuk ke Indonesia, Nestle bikin produk, bikin perusahaan baru, tapi tidak bisa dimiliki oleh Nestle sendiri, sehingga berkolaborasi dengan perusahaan lokal, yaitu Indofood, untuk bikin satu perusahaan baru yang itu mengelola produknya atau mengelola kegiatan dagang globalnya juga dari Nestle. Yang kedua ada merger atau akuisisi, yaitu pembelian saham atau pembelian kepemilikan baik separuh maupun keseluruhan dari suatu perusahaan di negara tujuan. Dan contohnya misalkan ada SoftBank dari Jepang itu membeli perusahaan semikonduktor dan software dari Inggris namanya ARM. Dan kemudian setelah beberapa tahun juga ARM ini dibeli oleh NVIDIA. Nah, contoh ini adalah contoh bagaimana kemudian satu perusahaan membeli perusahaan lain dalam rangka untuk memperluas cakupan bisnisnya atau untuk memperluas atau untuk memperkuat kekuatan bisnis si perusahaan itu sendiri. Contoh lain misalkan kayak Facebook, Facebook membeli Instagram, Facebook membeli WA, tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan dari penyerapan konsumen dari Facebook, sehingga Facebook yang asalnya konsumennya terbatas dari pengguna Facebook, sekarang meluas menjadi juga pengguna Instagram dan pengguna WA. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian kebijakan marketing dari Instagram, Facebook, dan WA itu bisa disinergikan sehingga akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar ketimbang jika Facebook menguasai hanya Facebook itu sendiri. Dan yang terakhir ada greenfield investment, yaitu ini totally bikin cabang baru di negara tujuan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan tersebut atau perusahaan yang berinvestasi. Kalau tadi joint venture, dia kerjasama dengan perusahaan lokal, bagi-bagi kepemilikan, bagi-bagi saham. Kalau greenfield investment, dia cabang baru. Dan contohnya kalau dalam konteks kembali di Cianjur, itu adalah PT Poyuan. Dia perusahaan asing yang kemudian bikin pabrik baru di Indonesia, khususnya di Cianjur, dan itu sepenuhnya pemilikannya dimiliki oleh PT Poyuan itu sendiri. Jadi kalau Poyuan ini menarik dalam konteks perdagangan internasional. Secara operasional dia adalah greenfield investment karena dia bikin pabrik baru, cabang baru di Indonesia, padahal dia asalnya Vietnam. Nah, tetapi dalam kegiatan operasionalnya yang lain, dia terlibat subcontracting juga dengan Nike, seperti yang tadi saya jelaskan, sehingga kemudian PT Poyuan ini memproduksi produk-produknya Nike untuk kemudian Nike jual ke pasar global. Nah, itu tadi 3 jenis pilihan untuk perusahaan melakukan atau terlibat dalam pasar global. Nah, kenapa sih kemudian perusahaan harus ekspansi ke pasar asing? Biasanya ada 3 alasan utama. Yang pertama tentu saja untuk berburu keuntungan, misalkan contohnya, ternyata di negara A ada pasar potensial yang belum terakomodasi, dan itu kalau misalkan kita tangkap, itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar, dan biasanya dilihat dari jumlah konsumen. Contohnya misalkan Indonesia dengan jumlah masyarakat muslim yang banyak, terbesar di dunia, itu adalah pasar yang potensial untuk halal market. Sehingga produk manapun, perusahaan manapun yang ingin ikut mendapatkan keuntungan dari produk-produk dengan label halal itu bisa berekspansi ke Indonesia karena konsumen di Indonesia sangat besar dan ada kenaikan jumlah kelas menengah muslim yang memiliki daya beli yang tinggi juga. Sehingga mungkin perusahaan akan tertarik untuk berinvestasi atau mengekspor atau berkontrak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di pasar halal market di Indonesia. Atau yang kedua, berburu efisiensi. Dan ini bisa dilihat dalam konteks misalkan kenapa banyak perusahaan asing yang bikin pabrik di Indonesia. Karena relatifly upah tenaga kerja di Indonesia itu relatif murah. Salah satunya karena faktor kurs yang juga relatif rendah di hadapan kayak katakanlah US dollar ataupun sterling dan seterusnya. Sehingga dengan kurs yang belum terlalu kuat tadi, harga 1 jam upah untuk satu orang karyawan pabrik di Indonesia itu akan jauh lebih murah ketimbang satu karyawan pabrik di Inggris misalkan atau di Amerika. Sehingga kemudian mereka membuat pabriknya di Indonesia, membuat pabrik yang sifatnya padat karya di Indonesia karena harga upahnya relatif lebih murah dibandingkan dengan negara yang kursnya tinggi atau negara yang relatif sudah sangat maju.
Dan yang ketiga ada berburu aset strategis. Contoh menariknya adalah Freeport. Freeport tahu di Papua ada emas, sehingga kemudian mereka dengan senang hati, dengan siap siaga membuat satu pabrik baru, satu perusahaan baru di sana untuk operasional, karena mereka tahu biaya modal yang mereka keluarkan itu akan jauh lebih rendah ketimbang keuntungan yang akan mereka dapatkan dari aset strategis yang ada di lokasi yang mereka tuju tadi. Nah, itu terjadi juga misalkan di Timur Tengah ketika ada aset strategis berupa minyak bumi, sehingga kemudian bahkan memicu perang dan invasi Amerika ke sana, dan seterusnya. Jadi ini 3 alasan utama kenapa kemudian perusahaan melakukan ekspansi ke pasar asing, berburu keuntungan, berburu efisiensi, dan berburu aset strategis. Nah, dari sana kemudian perusahaan menghadapi atau memiliki 3 pilihan untuk masuk ke dalam pasar asing. Yang pertama ini pendekatan aset spesifik perusahaan, yaitu perusahaan ketika dia mau masuk ke pasar asing, dia melihat dulu sumber daya yang dimiliki, yang sumber daya itu menunjang keunggulan kompetitif si perusahaan. Atau yang kedua dengan melihat pada modal pengetahuan, sistem pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan, yang sistem ini kemudian memperkuat competitiveness si perusahaan. Dan yang ketiga ada risiko diseminasi, yaitu risiko di mana sumber daya atau pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan dicuri dalam tanda kutip oleh perusahaan mitra di negara asing, yang kemudian setelah dicuri digunakan untuk kepentingan komersial. Nah, 3 pilihan-pilihan ini, 3 pertimbangan ini adalah 3 pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang ketika perusahaan hendak memilih apakah mau ekspor, mau kontrak, atau mau investment atau investasi. Nah, ketika dibikin matriks, nanti matriksnya akan kayak gini. Jika perusahaan ingin kontrol yang kuat terhadap aktivitasnya di pasar asing, maka yang paling memungkinkan adalah investasi yang sifatnya greenfield atau merger dan akuisisi. Tetapi research commitment dan resiko komitmen juga harus tinggi. Tapi resiko untuk terjadi pencurian pengetahuan dan lain-lain itu relatif kecil. Tapi jika perusahaan ingin yang resikonya kecil, komitmen resource-nya kecil, tapi juga akibatnya kontrolnya juga kecil, itu bisa dengan melakukan trade atau ekspor. Nah, kalau kontrak itu yang tingginya adalah resiko di mana si hak cipta atau kekayaan intelektual atau sistem pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan itu kemudian dicuri dan digunakan untuk kepentingan komersil oleh perusahaan mitra. Tapi di sisi lain kontrol dan komitmen resource-nya relatif kecil. Jadi ini metrik yang kemudian harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika perusahaan ingin memilih apakah ekspor, kontrak maupun investment, selain tadi apakah perusahaan ingin berburu keuntungan atau efisiensi dan atau berburu aset strategis. Nah, lalu kemudian yang sebagai penutup saya mau ngasih cerita tentang bagaimana kemudian industri internasional ini berjalan, yang mana perjalanan ini kemudian memberikan kayak pola-pola yang unik terhadap perjalanan perusahaan multinasional. Yang pertama itu ada era kapitalisme merchant, atau ini eranya merkantilisme di awal-awal banget abad 16-17-an, dan di sini perusahaan multinasional harus pergi berdagang mengarungi samudra, tujuannya untuk menemukan pasar baru, untuk memperdagangkan barang dagangannya, tapi ternyata berujung kolonialisasi. Dan pada era ini kemudian VOC salah satunya lahir. Nah, dari era ini kemudian terjadi revolusi industri dan terjadi kapitalisme industri yang tujuan utama perdagangannya kemudian jadi berburu bahan mentah untuk kepentingan industri dan juga untuk menjual hasil produk yang sudah diproduksi oleh pabrik yang dimiliki oleh Eropa. Sehingga kemudian polanya jadi ngambil bahan mentah, jual barang jadi, dan risiko semuanya itu ditanggung oleh daerah yang didatangi. Ini juga masih dalam konteks kolonialisasi. Contohnya misalkan perusahaan multinasional yang dimiliki oleh Inggris itu melakukan eksploitasi kapitalistik untuk industri di India, Afrika, dan Amerika Latin.
Nah, setelah era ini kemudian muncul kapitalisme manajerial, dan ini terjadi relatif setelah Perang Dunia Kedua, di mana kemudian poros ekonomi global itu berpindah dari Eropa ke Amerika. Dan pada situasi ini, kapital jadi lebih penting ketimbang penaklukan, modal jadi lebih penting, kemudian lini produksi dan skala ekonomi juga jadi pertimbangan utama. Negara yang memiliki skala ekonomi yang bagus, di mana produksi bisa diproduksi lebih banyak dengan biaya yang relatif jadi lebih kecil, itu akan lebih menarik untuk dijadikan tujuan pemasaran. Dan yang terakhir ada Toyotisme atau post-Fordism, dan ini ciri utamanya adalah terjadi ke tahun 70-an ke sini, kemudian berbasisnya teknologi informasi, fleksibilitas jadi kunci, dan poros pertumbuhannya tidak lagi di Amerika, tetapi juga di Asia dan dimotori oleh Jepang. Itu sebabnya kemudian sebagian peneliti berpendapat bahwa masa depan ekonomi dunia itu tidak lagi akan berporos di Amerika, tapi akan berporos di Asia dan Afrika. Bahkan kalau kita lihat di bukunya Factfulness, di buku Factfulness itu dijelaskan bagaimana Asia dan Afrika menjadi dua benua dengan populasi penduduk yang sangat besar, yang itu artinya menjadi pasar yang potensial dan juga menjadi wilayah di mana potensi produksinya juga jadi tinggi jika populasi ini sangat produktif sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.